bagaimana sebenarnya BPS itu mengukur kemiskinan. Kalau dihitung berapa jumlah pengeluaran mereka sebulannya bisa jadi hanya 300.000. Ya. Walaupun 300.000 bukan karena tidak punya uang, ada uang di bawah bantal mungkin kalau di kampung. Saya pikir sejak saya dari kecil yang ada Pupuk Iskandar Muda, ya dulu ada Arun ya, itu sudah nggak ada, semen Andalas, yang lain nggak bertambah sebenarnya. Paling-paling di barat sekarang ya, wilayah barat selatan itu ada PT Mifa. Ya ini sebenarnya menunjukkan bahwa investasi di Aceh itu jalan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadiri narasumber kita yaitu di studio yaitu Bapak Profesor Dr. Sabri yang dari Universitas Syah Kuala. Selamat datang Pak di Antara. Iya. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan persoalan Aceh yang sedang hangatnya dibicarakan Pak, yaitu terkait dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Itu memang sangat menggelitik dan memprihatinkan kita di tengah kondisi PBA kita juga lumayan besar, kemudian tingkat kemiskinan juga menurut laporan BPS itu juga cukup besar. Kira-kira Pak, apa yang menjadi indikator seperti itu Pak? Oke, terima kasih banyak. Ini memang suasana minggu-minggu terakhir panas di Aceh, bukan hanya suhu, cuaca, tapi juga isu kemiskinan. Data yang dirilis oleh BPS yang terbaru, posisi Aceh itu tingkat kemiskinan sekitar 15,41%. Jauh di atas rata-rata nasional ya, sekitar 10,91%, dan juga jauh di atas rata-rata kemiskinan regional ya untuk 10 provinsi yang ada di Sumatera. Dibandingkan ya dengan posisi 10 provinsi lainnya di Sumatera, ini Aceh berada di ranking pertama. Dan fakta ini bagi sebagian orang yang mungkin menggeliti ini ya agak kontradiktif ya dengan dana pembangunan yang diterima oleh Provinsi Aceh. Ya Aceh ya termasuk dalam 5 besar ya penerima dana pembangunan, tetapi dari sisi kemiskinan itu Aceh level nasional itu sekitar nomor 6 miskin di Indonesia. Ini kan muncul pertanyaan, dana besar tapi kenapa miskin? Ada apa dengan pengelolaan dana? Ya, nah ini menunjukkan bahwa dana yang besar ini belum sepenuhnya mampu memutuskan mata rantai kemiskinan. Memang kalau kita lihat tren ya kemiskinan di Aceh itu menurun sejak 2021 ya, memang ketika itu sangat tinggi ya, sekitar 20-an persen. Trennya menurun, tapi penurunannya itu kalau kita lihat semakin melambat, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya problema ya yang menyebabkan dunia ini shock ya, pertumbuhan ekonomi global negatif, Indonesia juga demikian, sehingga ini menyebabkan tingkat kemiskinan naik pada masa pandemi. Nah, kenaikan tingkat kemiskinan ya pada level nasional itu masa pandemi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kemiskinan yang ada di Aceh. Nah, artinya apa? Walaupun ya tingkat kemiskinan di Aceh itu jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, tapi pada masa pandemi kenaikan di Aceh itu jauh lebih rendah. Artinya pada saat pandemi ini setidaknya menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah
walaupun tidak sepenuhnya efektif, mungkin jauh lebih bagus dibandingkan dengan efektivitas kebijakan pada level nasional. Nah, kenapa ya Aceh bisa berada di posisi tertinggi ya, teratas di Sumatera, sehingga kan banyak masyarakat bahkan yang menyumbang spanduk ya, mengabadikan di spanduk. Saya lihat juga beberapa hari ada yang masyarakat yang melakukan demonstrasi dan sebagainya, mengungkapkan perasaan dengan berbagai cara. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, apakah pemerintah selama ini tidak melakukan program-program pengentasan kemiskinan? Pasti jawabannya itu sangat gencar ya, berbagai kebijakan ya, baik pada level nasional dan juga pada level provinsi. Karena juga menyangkut masalah kemiskinan, ini sudah dibentuk tim khusus percepatan penanggulangan kemiskinan baik di level nasional maupun di provinsi. Coba kita lihat ya terlebih dahulu bagaimana sebenarnya BPS itu mengukur kemiskinan. Memang ya pada umumnya ada dua metode ya yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Pertama, versi BPS. BPS hanya menghitung jumlah pengeluaran per bulan yang ekuivalen dengan konsumsi 2100 kalori. Artinya untuk mendapatkan 2100 kalori itu setiap bulan berapa diperlukan uang, maka jumlah pengeluaran itu yang dihitung. Dan ini sebenarnya sama dengan indikator yang digunakan oleh World Bank, karena mereka melihat orang miskin itu dianggap adalah orang yang pendapatan per harinya itu di bawah $2. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini maka ditemukan ya jumlah pengeluaran per bulan, garis kemiskinan. Kalau di Aceh ya sekitar 540 ribuan ya, ini kalau di kotanya, daerah perkotaan. Itu per hari atau per bulan? Oh, per bulan. Ya, 550 ribu ya. Saya tidak pasti ujungnya karena ada sen-sennya. Kemudian kalau tingkat rata-rata kemiskinan daerah pedesaan itu sekitar 500.220 ya, 520.000. Artinya selisih sekitar 20 hingga 30.000. Artinya kalau seseorang itu dia kaya di desa, tapi ketika dia pindah ke kota bisa jadi miskin. Kalau di desa dia dapat pendapatan per bulan itu katakanlah 500 ya, 30.000. Ketika dia pindah ke kota, maka pendapatan dia yang 530.000 itu dianggap miskin di kota, karena di kota garis kemiskinan itu harus 540.000. Jadi indikator 540, 520 itu nggak terlalu kecil tuh Pak? Nah, ini kecil ya, tapi sebenarnya ini merujuk pada perhitungan ini, perhitungan ya Asosiasi Gizi, ini level dunia, tapi saya lihat ini sekitar tahun 1978. Jadi mengacu pada kriteria tersebut. Mungkin kan orang mempertanyakan, kan itu perhitungan itu kan dilakukan sekitar tahun 70-an, seharusnya kan harus diupdate. Nah, ini sebenarnya sangat erat kaitannya kenapa tingkat kemiskinan pendapatan ya minimum yang harus diperolehi seseorang agar dia tidak dikatakan kemiskinan itu berbeda antara desa dan kota, bahkan berbeda antara provinsi. Ini harus kita pahami, ini tingkat garis kemiskinan di Medan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan artinya jauh lebih murah dibandingkan dengan di Aceh. Artinya bisa jadi ya ketika orang itu miskin di Aceh, itu kita ekspor sebentar, suruh pindah aja ke Medan, sebentar dia bisa jadi kaya di Medan. Karena di Medan itu sekitar 500 ribuan. Ya. Nah, ini ya setidaknya kita harus pahami dulu bagaimana kemiskinan itu dihitung. Itu kalau versi BPS. Tapi kalau versi Bappenas, kriteria yang digunakan itu jauh lebih rumit ya, jauh lebih komprehensif. Karena juga mereka menghitung kondisi rumah, punya WC tidak, punya air bersih tidak. Misalnya kalau tidak punya sumur itu dianggap miskin, padahal kan masyarakat Aceh yang hidup di pegunungan walaupun ada sumur mereka nggak mau menggunakan sumur karena
sungai itu jauh lebih segar dan jauh lebih bersih. Termasuk rumahnya ada lantai atau tidak, ini lantai semen atau marmer ya. Artinya banyak sekali ya kriteria Bappenas. Ya. Nah, memang kalau kita lihat mungkin kriteria Bappenas ini ya, indikator Bappenas ini jauh lebih komprehensif, jauh lebih mencerminkan kemiskinan sesungguhnya. Nah, tetapi kondisi sekarang ya data ya kan orang banyak protes ini sebenarnya merujuk pada data BPS. BPS hanya menghitung jumlah pengeluaran per bulan. Nah, maka kalau kita pahami bagaimana ya kemiskinan itu didefinisikan, bagaimana kemiskinan itu diukur, maka sebenarnya dengan mudah kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pendapatan itu sendiri. Nah, memang banyak program ya dilakukan oleh pemerintah, tetapi kalau program itu tidak disambut baik oleh orang miskin, orang miskin tidak sepenuh hati ya mengikuti program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah, ujungnya ya masyarakat juga akan miskin. Katakanlah kalau saya ibaratkan begini, kita bisa memaksa ya membawa kerbau ke sungai, tapi ya kita bisa mengarahkan kerbau ke sungai, tapi belum tentu ya kerbau itu mau minum atau lembu itu mau minum. Ya, artinya kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah itu, kalau katakanlah masyarakat tidak mendukung sepenuhnya, ya akhirnya juga tidak akan efektif. Artinya apa? Efektif atau tidaknya program pengentasan kemiskinan itu tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga bergantung pada masyarakat. Maka saya pikir wajar ketika orang tidak happy dikatakan miskin, tapi jangan artinya jangan semata-mata ya mengatakan pemerintah yang keliru. Seharusnya kita harus mempertanyakan pada diri kita juga, apa saya keliru enggak? Ya, karena kalau kita lihat memang salah satu watak ya ciri orang Aceh itu dikenal orang Aceh itu suka nongkrong di warung kopi. Kalau kita bilang malas mungkin marah, tapi rajin, cuma rajinnya salah, rajinnya di warung kopi. Ya, padahal kalau kita lihat di Aceh hamparan tanah kosong itu begitu luas, ya. Tapi itu jarang sekali yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Tapi itu menarik Pak. Tadi kan disebutkan bahwa BPS itu menggunakan data pengeluaran per bulan. Gitu. Pengeluaran per bulan. Tapi kalau kita lihat memang kalau itu menjadi ukuran, orang Aceh itu kan tidak pernah dia beli sayur, tidak pernah dia beli beras, ikan, karena ada di sungai-sungai sendiri. Bahkan misalnya dia miskin, rumahnya saya katakan indikatornya miskin, tapi dia punya ladang 2 hektar atau apa seperti itu ya. Nah, memang iya kan, ketika data ini dirilis ya menyebutkan tentang kemiskinan, maka hal pertama sebenarnya yang harus kita evaluasi indikator ya untuk mengukur ya atau metode pengukuran yang digunakan itu valid atau tidak. Ya, valid atau tidak. Nah, memang kan orang berargumentasi kalau katakanlah kita tidak setuju ya dengan pengukuran yang dilakukan oleh BPS, tapi kan pengukuran yang sama juga digunakan untuk daerah dan juga provinsi lainnya. Ya, artinya kalau kita mengatakan menurut kami ini keliru, seharusnya kemiskinan kami lebih rendah lagi, maka kawan-kawan di provinsi lain juga mengatakan kalau Aceh lebih rendah, kami juga akan jauh lebih rendah. Nah, tapi menarik ya, sebenarnya harus kita lihat lebih rinci. Saya pikir ini perlu konfirmasi dengan BPS bagaimana menghitung. Memang ketika mereka menghitung itu hanya mengambil sampel, ya mengambil sekitar 20% ya penduduk, ya artinya tidak mengambil secara keseluruhan. Ya, tapi kalau metode ini ya sudah dipertimbangkan dengan matang menggunakan alasan saintifik ya, statistik bermain di situ, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tingkat error ya, tingkat kesalahan prediksi itu berapa persen. Nah, tetapi ada satu poin memang ya, ini saya pikir sangat tepat sekali tadi. Ketika dihitung ya jumlah pengeluaran ekuivalen dengan 2100 kalori. Ya, maka kalau di Aceh itu di kota 540.000, di pedesaan sekitar 520.000 per bulan.
ya. Artinya berapa jumlah uang yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, memang benar ya, kalau di Aceh kalau dihitung berapa jumlah pengeluaran mereka sebulan, ya bisa jadi hanya 300.000. Ya. Walaupun 300.000 bukan karena tidak punya uang, ada uang di bawah bantal mungkin kalau di kampung. Ya, bahkan dia bisa meminjamkan uang kepada tetangga. Kenapa dia hanya cukup mengeluarkan 300.000? Karena kebutuhan sehari-hari itu bisa jadi sebagian besar dipenuhi ya secara mandiri. Ya. Kalau dia punya kebun gizi ya, artinya kalau dia mau sayur tinggal buka jendela, tarik aja dahan onmuling ya atau apa ya, sayur tanpa perlu keluar karena memang rumahnya dikelilingi dengan mungkin sayur-sayur yang tumbuh tinggi ya. Daun melinjo kan bisa jadi dia buka jendela, buka daun melinjo apa semua udah jadi sayur. Dan itu rata-rata di kampung seperti itu. Dan di Aceh itu kalau kita lihat memang berbeda dengan di Pulau Jawa ya, karena kalau di Aceh kan masyarakat umumnya apalagi kan bicara lahannya kosong dan sebagainya, dan juga mereka pada umumnya juga petani kan, juga petani. Artinya kadang-kadang yang mereka beli hanya ikan. Kalau mereka di daerah pedalaman hanya beli ikan, sedang padi ada di lumbung ya, beras ya ada di lumbung. Mungkin sebaliknya kalau mereka di daerah pesisir, ikan semua kan mereka memiliki sendiri. Mungkin yang perlu mereka beli ya hanya beras. Nah sebenarnya aspek ini ya, ketika kita mengukur kemiskinan, aspek ini juga harus dipertimbangkan. Ya, karena sebenarnya kalau kita ingin melihat kemiskinan, sebenarnya kita bisa melihat dengan kasat mata. Ya, dia miskin atau tidak. Ya, dia miskin atau tidak. Ya, kalau kita lihat di Aceh, ya, memang coba kita lihat peminta-peminta yang ada di Aceh, Urung Gemade dan sebagainya. Ya. Itu juga harus dicek itu. Ini kayak kadang-kadang ya peminta-peminta itu mereka bukan meminta karena terpaksa tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tapi karena itu sudah dianggap profesi yang sangat menjanjikan. Karena banyak peminta-peminta itu yang bisa jadi kalau kita tahu rumahnya lebih gede rumah dia dari rumah kita. Ya. Nah, artinya bahwa ketika Aceh disebut miskin, ya, ini sebenarnya sangat wajar orang mempertanyakan apakah kriteria yang digunakan itu benar-benar mencerminkan fakta yang ada di lapangan. Iya. Oke, Prof. Kita sekarang kembali kepada kira-kira apa sih solusi? Ini Aceh kan syariat Islam ini. Prof sebagai salah satu calon anggota Dewan Syariah Aceh. Nah, ini mungkin apa solusinya ke depan agar kita ini bisa, katakanlah memang itu kita harus keluar dari status seperti ini yang agak kurang enak lah bagi orang Aceh itu. Apa solusi ya? Saya pikir karena kita di Aceh, solusi itu akan lebih efektif kalau dia berbasis syariah, karena Aceh daerah syariah, dan juga dengan mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Artinya kalau kita membuat program pemberdayaan orang miskin, jangan apa yang kita maui, tapi kita harus lihat apa yang diinginkan oleh mereka, ya, apa hobi mereka. Ketika kita membuat regulasi, idealnya kita harus melihat dari sisi pelaksana regulasi itu sendiri. Menarik ya sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ya banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kemiskinan. Kemiskinan dikaitkan dengan kerajinan, artinya kemalasan, ya, artinya karena manusia itu sendiri. Kemiskinan itu dikaitkan dengan malapetaka, dikaitkan dengan kedamaian, perang. Kemudian ya kemiskinan dikaitkan dengan konsentrasi ya, adanya monopoli harta di kalangan tertentu. Maka kalau bicara harta itu dimonopoli oleh kalangan tertentu, maka zakat itu sangat berperan penting. Kalau bicara orang malas, maka orang harus tahu di Aceh ini bekerja adalah ibadah. Ya, kalau bicara kedamaian ya, kalau malapetaka memang ini sangat erat kaitannya dengan kedekatan kita kepada Allah, karena ketika kita jauh dari Allah maka Allah akan menguji kita. Ya, karena Allah sayang pada kita, tapi kalau Allah tidak sayang, semakin bejat kita ya dibiarkan saja. Ya, kemudian saya juga melihat menarik mungkin ya ketika Allah berbicara tentang bagaimana hancur ya negara-negara
yang dikisahkan dalam Al-Quran itu karena perang dan sebagainya, artinya kedamaian itu sangat penting. Cuma kalau saya melihat perang itu jangan dilihat, didefinisikan perang itu dianggap terjadi kalau ada bunyi bom, bunyi peluru, tamtung, itu dianggap perang. Ya, tapi sebenarnya perang di sini juga termasuk perang politik. Ya. Nah, kedamaian politik ini sangat penting. Ya, lembaga pemerintahan, eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, nah ini harus damai ini, ya, sehingga kebijakan ini akan bisa, ya, adanya harmonisasi dan sinergitas. Ini sebenarnya sangat penting, karena kalau saya mengibaratkan, ya, katakanlah saya dengan beliau nih, ya, Bang Azhari, kita ke Medan, ya, katakanlah di depan kita 2 atau katakanlah 3 orang, ada anak 1 orang. Saya tekan gas, Pak Azhari tekan rem, si anak tekan close. Ya kita nggak sampai-sampai ke Medan. Ya, artinya ini sebenarnya kesatuan kebijakan ini, ya. Ini saya lihat ini sangat penting. Ya, sebenarnya banyak hal-hal lain yang dibicarakan oleh Al-Qur'an dan saya melihat itu relevan sepanjang zaman. Ya, sangat relevan, ya, dengan kondisi keacehan sekarang. Nah, dalam, ya, talk show karena kemarin saya juga diundang di TVRI, ada talk show bicara zakat pengurang pajak. Ada hal yang menarik yang sebelumnya, ya, mungkin orang banyak mengabaikan. Coba kalau kita lihat, ya, indikator pembangunan di Aceh. Aceh memang lebih miskin, ya, dari provinsi-provinsi lainnya. Tingkat pengangguran juga tinggi di Aceh. Ya. Kalau bicara indeks pembangunan manusia, ya, agak sedikit lebih baik. Tapi coba kita lihat kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan. Artinya, ya, sejauh mana pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh itu berbeda antara satu golongan, satu orang dengan orang lain. Dan ini dalam ekonomi diukur dengan Gini rasio, rasio Gini, ya, untuk mengukur disparitas kesenjangan. Ya, karena kesenjangan ini kalau saya melihat ini sebenarnya merupakan bagian dari indikator keadilan. Ya, keadilan artinya pendapatan atau harta itu tidak dimonopoli oleh golongan tertentu. Nah, yang menariknya adalah Gini rasio Aceh itu di bawah nasional. Artinya ketimpangan, ya, atau disparitas pendapatan masyarakat Aceh itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan level nasional. Nah, maka saya melihat di sini apa? Saya melihat ini karena peran Baitul Mal di Aceh itu ya, saya lihat memang dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang sangat baik. Maka oleh karena itu, ya, zakat, infak, sedekah atau bicara filantropi, ya, ini harus diberdayakan. Ya, maka keinginan masyarakat Aceh agar mereka yang membayar zakat itu dianggap bagian dari membayar pajak atau zakat pengurang pajak. Ya, artinya kalau zakat itu sebagai pengurang pajak, maka masyarakat nanti akan tergugah, akan termotivasi untuk membayar zakat tidak di tempat lain tapi di Baitul Mal, karena dia harus punya dokumen resmi. Ya, harus ada kwitansi. Itu tingkat, ya, kesadaran masyarakat dalam berzakat atau seperti? Maksudnya begini, ya, kalau kita lihat sekarang berapa jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal di Aceh. Kalau kita lihat data 2019, ya, itu hanya 280 miliar dari potensi zakat di Aceh. Kalau kita lihat, ya, versi proyeksi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat Aceh ini 2,8 triliun. 2,8 triliun. Artinya kalau 2,8 triliun yang hanya berhasil dikumpulkan, ya, realisasinya 280 miliar, itu hanya baru 9,9%. Enggak sampai 10. Enggak sampai 10%. Nah, langsung kita bisa menyimpulkan ini orang Aceh nggak bayar zakat. Kalau kita simpulkan itu marah orang Aceh, karena itu, ya, orang Aceh kita pahami orang yang membayar zakat. Nah, cuma mereka belum membayar
via Baitul Mal, lembaga resmi. Ya mungkin mereka membayar sendiri ya, membayar ke tetangga dan sebagainya. Apa memang Islam mewajibkan ya harus membayar Baitul Mal? Ada dalil yang mengatakan wajib, tidak boleh tempat lain. Kalau kita bayar sendiri tidak sah. Tidak, Islam tidak sekaku itu. Nah, cuma kalau kita lihat ya berdasarkan pengalaman pengelolaan zakat yang ada pada masa Rasulullah ya, juga bicara khalifah ya, memang sangat diharapkan itu harus melalui Baitul Mal. Kenapa harus melalui Baitul Mal? Karena nanti ketika Baitul Mal ya mengalokasikan zakat itu tidak akan muncul overlapping. Maksud saya apa? Tumpang tindih ya kan. Ini kalau sekarang misalnya begini ya, Baitul Mal memberi zakat ke si A, padahal si A sudah terima dari tetangganya. Dia bisa jadi ya si A ini menerima dari 10 sumber. Ada orang lain si C mungkin tidak satu sumber pun, atau dia hanya satu sumber. Satu lagi Prof, ini pengungkit ekonomi itu kan salah satunya adalah investasi ya. Selain juga ada aliran dana dari pemerintah. Betul. Ini Aceh ini sangat tergantung dari APBD. Ini gimana stimulus bisa dilakukan ini supaya ada berimbang ya? Iya, memang ya kalau saya melihat ya investasi itu sangat penting. Ya, itu disebut dengan apa? Logo atau apa simbol ya kan itu. Akhir-akhir ini saya tidak mungkin jarang ke kota. Kalau dulu itu di tukang becak ditulis tuh di belakang. Pemulia Jame Adat Getanyong. Ya, memuliakan tamu adat kita. Ya, artinya bahwa ketika untuk menarik investasi itu, investor itu akan datang kalau memang kita muliakan. Ya, kita anggap mereka tamu. Tapi yang terjadi di Aceh sekarang, coba kita lihat ya, seberapa banyak investasi yang ada di Aceh itu sangat sedikit sekali. Ya, karena bicara investasi ya, penanaman modal ini ya bisa jadi dia bersumber ya dari dalam negeri, bisa jadi bersumber dari luar negeri. Maka investasi Aceh ini sangat sedikit sekali. Kita tidak perlu jauh-jauh melihat, coba kita lihat katakanlah kita jalan-jalan ke Aceh, berapa banyak ada perusahaan di Aceh. Saya pikir sejak saya dari kecil yang ada Pupuk Iskandar Muda ya, dulu ada Arun ya, itu sudah nggak ada, Semen Andalas, yang lain nggak bertambah sepertinya. Paling-paling di barat sekarang ya, wilayah barat selatan itu ada PT Mifa. Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa investasi di Aceh itu jalan di tempat. Ya, sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang pembangunan secara makro, ada 4 hal yang sangat penting. Ya, ada sektor rumah tangga, bicara konsumsi rumah tangga. Saya pikir kalau Aceh ini tidak ada masalah ya. Nah, yang kedua adalah bicara peran sektor swasta, maka itu bicara investasi. Nah, maka kalau kita lihat ya, untuk ya mendatangkan investor ya, artinya membangun melalui sektor swasta ini paling berat, karena sektor swasta kan mereka punya modal sendiri kan, nggak mau diatur oleh pemerintah kecuali mereka mau masuk ya sesuai dengan keinginan mereka ya, artinya kan orientasinya kan mereka adalah keuntungan. Maka kita lihat ya, sebenarnya negara-negara yang maju itu umumnya investasinya itu tinggi. Kita lihat di Malaysia misalnya, apa hebatnya Malaysia? Malaysia itu tidak hebat ya, cuma regulasi mereka itu nyaman bagi para investor. Maka kalau kita lihat kan banyak sekali perusahaan bangunan-bangunan itu yang tanpa henti ya dibangun, sehingga itu merekrut ya tenaga kerja ya. Kemudian ya ada pengeluaran pemerintah, sektor pemerintahan, yang terakhir adalah sektor luar negeri. Maka dari 4 hal ini coba kita lihat di Aceh, apa sebenarnya yang menjadi tulang punggung ya, pilar pembangunan ekonomi di Aceh. Kalau rumah tangga ya biasa-biasa saja, investasi malah sangat sedikit. Kemudian ya mungkin kalau kita bicara tentang APBA, sektor pemerintahan, kan kita sekarang bergantung pada sektor pemerintahan. Kalau bicara ekspor impor juga nggak ada di Aceh. Artinya yang menggerakkan roda pembangunan ekonomi di Aceh dari 4 roda yang gencar berputar itu hanya APBD, APBA. Dan ini saya pikir ini harus menjadi perhatian serius, karena sampai 2023 ya otsus di Aceh itu dari 2% nanti akan berkurang ya, ke 5 tahun terakhir nanti akan berkurang 1%.
Ya, artinya yang selama ini roda pembangunan ekonomi, roda pemerintah, ya, roda APBA yang berputar begitu kencang, ya, 2 tahun yang akan datang kecepatannya akan menurun nanti, ya, kecepatannya akan menurun. Kemudian di 5 tahun yang akan datang kecepatannya menurun, itu hampir, kalau sekarang kalau kita bawa mobil kecepatan 100 km per jam, ini akan berkurang ke 50 km per jam. Karena kalau kita lihat kan dana PBA dengan otsus itu, ya, jumlahnya, ya, itu hampir ini, ya, 9 dengan 8 triliun. Berarti dari sekarang pemerintah harus mempersiapkan untuk mengantisipasi apabila otsus berkurang, APBD berkurang. Salah satunya adalah lewat investasi, ya, investasi. Ini yang harus dibangun. Maka sebenarnya yang sangat penting yang diharapkan ya, ketika dana otsus itu kita perolehi, kalau kita, ya, ingin ekonomi Aceh ini tumbuh, maka dana APBA itu harus digunakan, ya, untuk mendongkrak sektor investasi. Ya, mendongkrak sektor investasi. Kemudian juga untuk mendongkrak sektor luar negeri. Artinya, ya, dibuat kegiatan-kegiatan, ya, program-program agar, ya, masyarakat, ya, mereka yang memiliki katakanlah bisnis, apakah di sektor pertanian, ya, atau di sektor perkebunan, itu memiliki orientasi untuk mengekspor ke luar negeri. Ya, artinya dana PBA yang dimiliki oleh pemerintah itu seharusnya harus bisa mendongkrak investasi, ya, mendukung investasi. Juga bicara sektor luar negeri, ya, ekspor impor, dan juga program-program lainnya yang bersentuhan dengan peningkatan pendapatan atau konsumsi masyarakat. Baik, Pak. Prof, tidak terasa kita sudah lebih 30 menit di podcast Antara, dan terima kasih banyak. Ini mungkin menjadi kunci oleh pemerintah bahwa solusinya adalah betul-betul meningkatkan investasi di Aceh untuk mengantisipasi kemiskinan dan juga untuk membangun perekonomian Aceh agar lebih baik di masa mendatang. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami dari Info Rasa juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.